Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 Ulumul Quran. Di video kali ini kita akan berpresentasi dengan judul Tobaqotul Mufassirin untuk memenuhi tugas UAS Ulumul Quran. Dalam penafsiran Al-Quran ada beberapa tobaqot atau tingkatan mufassir. Yang pertama ada mufassir di tobaqot al-ula, kemudian ada mufassir di level-level selanjutnya, dan ukuran yang digunakan untuk menentukan tobaqot. Pertama-tama kita akan membahas mufassir di tobaqot al-ula. Periode pertama umumnya dimulai dari periode sahabat sepeninggal Rasulullah SAW. Pemahaman para sahabat berbeda-beda, namun ada di antara mereka memiliki kepakaran dalam menafsirkan ayat-ayat Al-Quran. Nah, sumber-sumber penafsiran Al-Quran sendiri yaitu ada 4. Yang pertama, tafsir Quran bil Quran, tafsir Nabi Muhammad SAW, ahli kitab atau Yahudi dan Nasrani yang sudah memeluk Islam. Kemudian yang keempat ada lingkungan atau konteks mengapa Al-Quran itu diturunkan. Nah, untuk tokoh-tokoh yang paling masyhur ada Khulafaur Rasyidin, Ibnu Abbas, Ibnu Mas'ud, Ibnu Zubair, Zaid bin Sabit, Ubay bin Ka'ab. Selanjutnya yakni periode para tabi'in. Pada periode ini disebut juga dengan madrasah tafsir sahabat karena pada periode ini berdiri madrasah-madrasah atau kelompok belajar yang jalur periwayatannya sampai kepada sahabat. Yang pertama ada madrasah Mekah, guru besarnya yaitu Ibnu Abbas dan tokohnya ada Sa'id bin Jubair, Mujahid bin Jabir, Tawus bin Kisan, dan Atha bin Abi Rabah. Yang kedua ada Madrasah Madinah, guru besarnya yaitu Ubay bin Ka'ab, tokohnya ada Zaid bin Aslam, Abu Al-Aliyah, Muhammad bin Ka'ab. Yang ketiga ada Madrasah Irak, guru besarnya yaitu Ibnu Mas'ud, tokohnya ada Hasan Al-Basri, Qatadah, Masruq, Al-Qamah bin Qais, Amir Ash-Shami, Al-Aswad bin Yazid, dan Murrah Al-Hamdani. Oke teman-teman, selanjutnya materi dari saya yaitu mufassir di level-level selanjutnya. Yang pertama, setelah generasi mereka adalah Ibnu Jarir At-Tabari dan kitab yang paling mulia dan yang paling agung dalam bidang tafsir. Setelah itu kemudian ada Ibnu Abi Hatim, Ibnu Majah, Al-Hakim, Ibnu Mardawi, Abu Syekh bin Hayyan, dan Ibnu Munzir. Semuanya ini diriwayatkan dengan sanadnya dari para sahabat dan tabi'in serta tabi'ut tabi'in. Tidak ada yang lain selain hal itu kecuali Ibnu Jarir. Sesungguhnya dia berusaha untuk menjelaskan pendapat-pendapat mentarjih yang satu dengan yang lainnya, menjelaskan i'rab dan mengambil kesimpulan dari ayat. Karena itulah kitab ini menjadi lebih baik dari semua kitab tentang tafsir. Selanjutnya yang kedua yaitu banyak ulama yang menyusun kitab tafsir. Mereka ini meringkas sanad dan meriwayatkannya beberapa pendapat begitu saja, sehingga tercampur aduk dengan hal-hal baru dan tercampurlah antara yang sahih dengan yang dhaif. Kemudian setiap orang yang terlintas sebuah pendapat di benaknya, maka dia menulisnya. Kemudian orang lain sepeninggal mereka meriwayatkannya dengan dugaan bahwa ia memiliki sanad tanpa berusaha untuk melakukan penelitian terhadap riwayat-riwayat daripada ulama salaf dan ulama yang dapat dijadikan sebagai rujukan di bidang tafsir. Yang ketiga yaitu generasi berikutnya. Nah, para ulama yang mahir di bidang ilmu menyusun kitab tafsir, maka masing-masing di antara mereka ini memfokuskan di bidangnya yang dikuasainya saja, seperti contohnya seorang ahli nahwu. Nah, mereka ini seolah-olah tidak memiliki berkehendak kecuali hanya mengi'rab dan memperbanyak kemungkinan-kemungkinan di bidang nahwu, meriwayatkannya kaidah-kaidah nahwu, permasalahan-permasalahannya, cabang-cabangnya, dan perbedaan ulama nahwu tentangnya, seperti Az-Zaj Al-Wahidi di dalam kitab Al-Basit, Abu Hayyan dalam kitab Al-Bahr dan An-Nahr. Begitu pula mereka yang ahli dalam bidang lainnya seperti sejarah, ahli fikih, logika, dan lain sebagainya. Kemudian yang terakhir yaitu datanglah masa kebangkitan modern.
Di masa ini, mufasir menempuh langkah dan pola baru dengan memperhatikan keindahan uslub dan kehalusan ungkapan serta dengan menitik beratkan pada aspek-aspek sosial, pemikiran kontemporer dan aliran-aliran modern. Sehingga di sini lahirlah tafsir bercorak sastra sosial. Di antara mufasir kelompok ini ialah Muhammad Abduh, Sayyid Muhammad Rashid Ridho, Muhammad Mustafa Al-Maroghi, Sayyid Qutb dan Muhammad Izzah Darwazah. Dalam menentukan tobaqat mufasir, kita dapat melihat dari dua segi. Yang pertama dari segi waktu atau masa hidup para mufasir, dan yang kedua dari segi mazhab yang diikuti para mufasirnya. Pertama, jika kita tinjau dari segi waktu ataupun dari segi masa hidup para mufasir, dapat dibagi menjadi beberapa generasi. Pertama yaitu generasi sahabat. Generasi sahabat yakni generasi yang hidup di zaman Rasulullah SAW seperti Khulafaur Rasyidin, Ibnu Abbas, Ibnu Mas'ud, Ubay bin Ka'ab dan lain-lain. Kemudian yang kedua yaitu generasi tabi'in. Generasi tabi'in merupakan murid dari sahabat Nabi SAW. Seperti ada Sa'id bin Jubair, Hasan al-Basri, Abu al-Aliyah, Masruq dan lain-lain. Kemudian dilanjutkan dengan generasi tabi'in, dilanjutkan dengan tabi'in dan seterusnya. Nah, yang kedua, apabila kita tinjau dari segi mazhab yang diikuti para mufasir, maka terbagi menjadi 4. Pertama, tobaqat sahabat dan tabi'in seperti Ibnu Abbas, Ubay bin Ka'ab. Kemudian yang kedua yaitu ada tobaqat para mufasir dari ahli hadis seperti Bukhari, Muslim dan Ibnu Majah. Yang ketiga ada tobaqat dari ahli sunnah wal jamaah seperti Abu Hasan al-Asy'ari dan al-Baydawi. Kemudian yang terakhir yaitu ahli bid'ah. Nah, ahli bid'ah ini merupakan orang yang menganggap bahwa dirinya sebagai mufasir seperti ada Syiah, Mu'tazilah dan Khawarij. Mungkin itu saja materi dari kita mengenai tobaqatul mufassirin. Terima kasih teman-teman atas waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.